Tanya kepada Allah, apapun itu perintahnya tetap dijalankan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail pun tetesan air matanya membasahi pipi beliau. Saking takzimnya kepada orang tua, saking cintanya kepada Allah, rela mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya Nabi Ismail ditelantangkan di atas batu yang sangat besar. Nabi Ibrahim siap dengan pedangnya yang sangat tajam, siap menyembelih putranya Ismail. Pedang ditaruh di leher Ismail. Pada saat itu Allah membuka tabir langit. Para malaikat sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah, takjub menyaksikan keduanya yang begitu kuat. Lihat wahai malaikat, dawuhipun Allah, lihat hambaku Ibrahim dan Ismail. Dia rela dan senang hati menyembelih putranya sendiri, demi cintanya kepada aku, demi untuk mendapatkan ridho. Tapi ternyata leher Ismail disembelih dengan pedang yang begitu tajam, tak tergores sedikit pun. Nabi Ibrahim coba pedangnya dihantamkan ke batu. Batu terbelah menjadi dua, saking tajamnya pedang Nabi Ibrahim. Wahai pedang, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa engkau tak sanggup memotong leher anakku? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pedang ini jawab, Allah tak izinkan aku untuk memotong leher anakmu. Semua penghuni langit takbir kepada Allah. Malaikat Jibril turun atas perintahnya Allah dengan membawa domba. Malaikat Jibril takjub dengan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril mulai dari arasnya Allah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut dengan takbirnya Nabi Ibrahim alaihi salam. La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail pun menyambung dengan takbir, Allahu akbar walillahil hamd. Sampai 3 kali leher Ismail tak tergores oleh pedang ayahnya. Nabi Ibrahim minta kekuatan sama Allah. Pedang siap di leher Ismail, tapi akhirnya Allah mengganti dengan domba dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak melihat kalau sudah diganti domba, langsung disembelih, darah mengalir dengan derasnya. Nabi Ibrahim menjerit, Nabi Ibrahim menangis, anakku mati, anakku tak sembelih. Tubuh Nabi Ibrahim lemas tak berdaya. Nabi Ibrahim gak tahu kalau adanya sudah diganti dengan domba dari surga. Setelah dilihat, ternyata yang disembelihnya adalah bukan anaknya, tapi domba dari surganya Allah. Nabi Ismail lenggah tenggene sandinge abai. Malaikat Jibril terus bertakbir kepada Allah. Nabi Ibrahim menjawab dengan takbirnya. Nabi Ismail yang ada di sampingnya juga menyambut dengan takbirnya. Ini sejarah hari raya Kurban yang kita peringati di pagi hari ini. Allah sayang sama kita. Kita gak usah mengorbankan anak-anak kita. Cukup ternak sapi, kambing, kerbau, sebab Allah tahu kita nggak mungkin mampu. Kalau anak kita jadikan korban, kita tidak akan mungkin kuat untuk menjalankan perintahnya Allah. Tapi aneh, jangankan memotong anak kita, memotong gaji untuk korban saja kita ogah. Masih banyak perhitungan kepada Allah. Memotong gaji setiap tahun 2,5% saja. Untuk zakat masih perhitungan. Kalau untuk Allah kita selalu perhitungan. Jangan tanya lagi, Allah pasti akan perhitungan sama kita. Saking perhitungannya sama Allah, Allah meminta waktu 5 menit untuk sholat saja. Kita kadang undur-undur, ogah-ogahan. Terus kadang sampai waktu sholat habis, kadang sampai gak sholat. Tapi kalau waktu untuk Facebook, untuk LAN, untuk WA, lihatlah, kadang khutbah masih
masih saja dilantunkan, kadang ada yang sudah bubar. Ini menandakan bahwa kurangnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kurangnya kita sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang bikin kita jauh dari Allah. Mulakno kudu dilereni dulur. Ayo waktu kita sempatkan sholat 5 waktu, jangan sampai telat. Jangan kaget kalau kita melelangkan apa yang kita berikan kepada Allah. Kita lelang kepada orang lain. Biarkan orang lain yang melakukan, kita terang-terang saja. Jangan kaget kalau kita selalu akan diberhentikan sama Allah, tidak dikasih nikmat iman, Islam dan ihsan. Maka apapun yang terjadi di pagi hari ini buah dari apa yang kita tanam kemarin. La tabdila li sunnatillah. Hukumnya Allah akan seperti itu selama-lamanya, sejak dulu zaman Nabi Adam alaihi salam sampai ila akhir zaman. Hikmah yang harus kita petik hari ini, di hari yang sangat mulia ini, adalah hakikatnya manusia adalah sama. Yang membedakan adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Hidup bukanlah siapa yang terbaik, hidup adalah siapa yang bisa berbuat baik. Ayo sisihkan harta kita untuk membeli ternak, untuk membeli korban. Semoga matinya hewan ternak yang kita korbankan menghilangkan kesombongan kita, menghilangkan kecongkaan yang ada di dalam hati kita. Hawa nafsu kita, hawa nafsu hewania, ayo kita singkirkan dalam hati kita. Contoh pengorbanan Nabi Ibrahim yang begitu besar, Allah balas dengan derajat yang tinggi, menjadi rasulnya Allah, menjadi nabinya Allah, Al-Khalilullah. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang punya jabatan, gunakan jabatanmu untuk membela agamanya Allah. Ketika agamanya Allah kita bela, maka kita pun akan dibela sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika agamanya Allah kita tidak mau membela, tidak mau melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah Allah akan senantiasa memberi ujian yang sangat berat, akan senantiasa menghinakan diri kita sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.